Focus Group Discussion atau sering dikenal dengan istilah FGD itu merupakan salah satu metode pencarian data, pencarian informasi yang banyak dikenal di kalangan para peneliti, juga di kalangan kalian semua ya, para pejuang skripsi. Pada kesempatan ini, mari kita akan membahas bagaimana melakukan FGD. Dalam video-video saya sebelumnya, saya sudah membahas tentang persiapan melakukan FGD. Silahkan ya dicari di channel ini bagaimana mempersiapkan FGD dengan baik. Nah, kita sekarang membahas pelaksanaan FGD. Setelah itu, ada juga nanti setelah pelaksanaan adalah juga setelah FGD dilakukan, apa yang harus kalian lakukan sebagai peneliti. Nah, bagaimana? Kita akan membahas hal itu ya. Tentu pertama, baik, selamat datang di channel Tirta Mursitama bersama saya Profesor Tirta Mursitama. Di channel ini kita akan membahas tentang tips sukses belajar di perguruan tinggi. Khususnya di materi ini kita akan membahas tentang FGD, Focus Group Discussion. Wah, keren bukan? Ya. Terima kasih banyak yang sudah subscribe, yang belum silahkan subscribe sekarang ya. Nah, kita akan membahas tentang bagaimana melakukan atau mengimplementasikan ya fokus group discussion. Tapi tentunya sebelum itu kita akan membahas kembali secara singkat apa itu FGD. Secara singkatnya fokus group discussion ada diskusi kelompok yang terfokus ya. Di situ ada beberapa narasumber, bisa antara 6 sampai 8 orang ya, sesuai dengan keahliannya. Nah, di sini para narasumber dipimpin oleh seorang fasilitator ya atau beberapa orang fasilitator untuk menjadi guide dalam mencapai maksud dan tujuan dari penelitian atau pencarian data ini. Nah, semoga pengertian secara singkat ini bisa mudah dimengerti ya. Nah, berbeda dengan pencarian data atau informasi melalui wawancara, di mana biasanya peneliti itu sendiri ya bertemu dengan narasumber satu orang gitu atau 2 orang ya. Jadi karena ini berkelompok jadi bareng-bareng gitu nih kalian semua ya. Jadi kalau dengar kata FGD gitu apa, oh jadi itu diskusi bareng-bareng ya pencarian datanya gitu ya. Nah itu kira-kira. Nah saya juga sudah membahas nih tentang, baiknya, berapa orang sih untuk pelaksanaan FGD itu, pesertanya berapa? Terus apa yang penting dilakukan ya sebelum melakukan FGD. Nah, silahkan cek di video-video saya yang lain. Nah, kemudian fokus kita adalah bagaimana melakukan FGD itu sendiri. Jadi di sini saya menyediakan ada 10 tips ya, 10 tips untuk melaksanakan FGD ya. Jadi fokus kepada pelaksanaannya. Yang pertama adalah tentu FGD harus dibuka ya, diantarkan ya, diantarkan oleh siapa? Di sini boleh pembawa acara ya, atau boleh kalian sendiri para peneliti ya, peneliti langsung yang akan menyampaikan, membuka acara ya, atau bisa juga, apa namanya, peneliti yang bertindak sebagai fasilitator, ya sekaligus ya mengucapkan selamat datang kepada para narasumber. Nah ini penting, agar narasumber paham ya, maksudnya apa ini FGD ini gitu ya. Mungkin juga di situ saling mengenal nih ya, satu sama lain, ini menjadi penting. Kemudian yang kedua adalah fasilitator menjelaskan maksud dan tujuan FGD secara lebih detail ya, secara lebih jelas. Nah, di sini saya sampaikan, kalau peneliti ya, kalian nih peneliti, itu sekaligus menjadi fasilitator, maka kalian bisa menjelaskan sesuai dengan maksud tujuan ya, penelitian yang memang kalian sudah tahu gitu. Tetapi kadangkala ya peneliti merasa tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk memimpin sebuah diskusi di mana narasumbernya biasanya adalah orang-orang yang memang memiliki kompetensi, keahlian ya high profile misalnya begitu. Dengan demikian kamu membutuhkan seorang fasilitator. Nah, fasilitator ini bisa saja dosen, bisa kolega kamu atau orang yang memang sudah biasa memiliki pemahaman, bagaimana cara mendinamisasi ya, mengatur atau memandu diskusi. Silakan saja. Di sini intinya fasilitator harus set up tone-nya, set up aturannya ya, sampaikan maksud dan tujuannya. Nah, yang ketiga, fasilitator menjelaskan tadi aturan main dari FGD secara singkat. Di sini penting sekali ya, gimana caranya
para narasumber itu, berbicara misalnya, berapa lama narasumber itu harus berbicara. Misalnya setiap orang ketika ditanya bisa menjawab kira-kira 5 menit ya, atau menyampaikan paparannya 5 menit, setelah itu ada diskusi mungkin 10 menit. Nah, atau juga misalnya kalau satu narasumber nih, narasumber A begitu ya, sedang menjawab, nah apakah boleh nanti narasumber B juga langsung nimbrung gitu, nimpalin atau bahkan menyanggah, boleh nggak? Nah, aturan-aturan seperti ini harus disepakati. Nah, biasanya fungsi fasilitator menjadi sangat penting sehingga lalu lintasnya ini ya nggak macet juga ya, tapi juga nggak chaos gitu ya. Nah, itu yang ketiga. Apa kemudian yang keempat? Yang keempat adalah fasilitator meminta para peserta FGD pertama kali ya untuk memperkenalkan diri secara singkat. Bagaimana ya kalau nggak kenalan satu sama lain ya, di sini ada ice breaking-nya. Bagaimana agar antar narasumber juga nyaman, itu paling penting ya. Karena bisa saja satu narasumber dengan narasumber yang lain itu belum terlalu kenal atau belum familiar atau bahkan belum kenal. Nah, kalau dalam satu forum kalau belum kenal rasanya kalau mau ingin menyampaikan sesuatu mungkin ada hambatan. Nah, kenalkan secara singkat saja ya, identitasnya, ya namanya dari institusi apa ya, kemudian aktivitasnya apa, nah ekspertisnya apa, sehingga sesama narasumber akan tahu gitu ya, posisinya narasumber A seperti apa, B seperti apa, dan seterusnya. Nah, kemudian yang kelima, fasilitator kemudian mulai mengajukan pertanyaan. Tentu ya, fasilitator sudah memiliki list ya, list pertanyaan yang menjadi guidance untuk mendinamisasi diskusi, memandu diskusi. Nah, di sini tentu fasilitator harus pinter-pinternya, kreatif juga menanyakan kepada narasumber, yang memang punya keahlian di bidang yang sedang ditanya itu, ya kan? Walaupun topiknya sudah satu gitu ya, tetapi karena diskusi berkelompok ini kan masing-masing punya keahlian yang berbeda-beda atau memiliki pengalaman yang berbeda-beda ya, tentu bisa jadi memiliki pandangan yang berbeda-beda gitu ya. Nah, ini harus pinter-pinternya dalam pengajukan, pertanyaan. Nah, gimana caranya, yang penting esensinya itu dapat gitu ya. Mungkin cara mengajukan pertanyaannya juga menjadi hal yang penting harus diperhatikan. Cara bagaimana mengajukan pertanyaan yang baik. Nah, kemudian yang keenam, di sini setelah ditanya tentu narasumber menyampaikan pandangannya kan. Nah tadi kembali menyampaikan pandangannya apakah langsung merespon ya, memberikan paparan singkat. Kadang-kadang narasumber itu juga menyiapkan satu paparan singkat ya, baik itu apa namanya, berupa dalam PowerPoint slide atau mungkin sudah menyiapkan catatan kemudian dibacakan ya, ada guidance-nya gitu. Karena seperti yang saya sebutkan di video-video saya sebelumnya, bahwa ada baiknya daftar pertanyaan itu dikirimkan terlebih dahulu kepada narasumber, sehingga narasumber bisa mempersiapkan diri. Apalagi kalau ada data-data yang detail, yang mungkin butuh riset dulu gitu untuk menjawab. Jadi tidak sekedar menanyakan yang apa secara impromptu bisa dijawab gitu ya. Oke, jadi ini. Kemudian yang ketujuh fasilitator memastikan maksud dan tujuan FGD ini tercapai. Gimana caranya? Fasilitator harus memandu ya, diskusi secara baik. Nah, tadi yang saya sampaikan, bisa saja kalau aturan mainnya sudah diatur dengan baik kan tidak akan terjadi chaos ya. Misalnya ketika pertanyaannya itu, makin hangat gitu, mungkin hal-hal yang sifatnya kontroversial, bisa saja, pandangan narasumber A berbeda dengan narasumber B, ya, mungkin mereka nggak terima gitu ya, mereka saling beradu argumentasi. Nah, ini pinter-pinternya fasilitator bagaimana bisa mengatur lalu lintas ini. Tetapi ya, apakah ada perdebatan, apakah misalnya semua mendukung semua, atau nggak ada perbedaan, yang penting fasilitator bisa menakar, apakah nih diskusi ini sudah mencapai tujuan dari penelitian ini ya, di acara FGD ini sudah belum ya? Nah kalau belum bisa saja nanti fasilitator kembali ke pertanyaan sebelumnya gitu ya, mem-follow up yang belum terjawab. Nah di sini fungsi sentral dari fasilitator. Nah kemudian yang kedelapan, bila semua nih sudah menyampaikan pandangannya nih para narasumbernya ya, tentu fasilitator kemudian menyimpulkan ya, poin-poin penting dari FGD. Apa sih
tidak mengulang semuanya ya, tetapi secara umum poin-poin penting itu dituliskan, disampaikan oleh narasumber. Yang disampaikan oleh narasumber itu nanti disampaikan kembali oleh fasilitator gitu maksud saya. Jadi di sini sekali lagi fungsi fasilitator itu tidak hanya ya memandu diskusi sekedar lalu lintasnya, tapi juga karena dia expert juga di bidangnya, dia bisa menyimpulkan dengan baik. Sehingga dia juga bisa mengukur maksud tujuan dari FGD ini tercapai atau belum. Kalau fasilitatornya juga peneliti, dia tentu paling tahu ya, bisa mengukur, "Oh ini sudah pas nih." Jadi, FGD-nya ini sudah sesuai dengan tujuannya. Tetapi kalau misalnya fasilitatornya itu berbeda dengan peneliti, bisa saja fasilitator di situ berkomunikasi dengan peneliti ya. Peneliti kan juga hadir di situ. "Jadi gimana nih Pak atau Bu, ini sudah, sesuai dengan, apa namanya, tujuan dari FGD ini belum?" Misalnya, silahkan bisa dikomunikasikan. Kalau belum, ya tentu apa yang belum bisa digali kembali ya. Ini penting sekali lagi fungsi dari fasilitator. Nah, yang kesembilan, fasilitator juga perlu ya menawarkan ya kepada para narasumber bahwa hasil FGD ini nanti akan disampaikan ya kepada narasumber gitu ya. Bila para narasumber menghendaki itu juga. Nah, ini penting ya, ini soal etik. Setelah kalian itu mengumpulkan informasi dari FGD itu, terkumpul kesimpulan ya, kalian akan menuliskan dalam bentuk laporan. Nah, itu lebih baik lagi sampaikan kepada narasumber. Apakah yang saya tulis ini, yang saya pahami ini sudah benar sesuai dengan apa tadi yang disampaikan oleh para narasumber. Di sinilah termasuk sebenarnya mekanisme member checking gitu ya. Nah, tetapi kadang-kadang nih prakteknya itu para narasumber tidak punya waktu lagi untuk mengecek. Jadi kalau memang dalam kesempatan ini sudah ditanyakan bahwa nanti, apakah para narasumber akan mengecek lagi perlu apa tidak. Nah, ini kita tanyakan. Yang penting bagi, fasilitator atau bagi peneliti sudah menanyakan kepada para narasumber. Kalau mereka menghendaki, "Iya, saya nanti baca dulu loh ya sebelum dituliskan dalam laporan atau sebelum di-publish," ya, silahkan. Tapi kalau misalnya narasumber bilang, "Udah nggak perlu Mas, nggak perlu Mbak, udah saya percaya aja, silahkan," gitu, asalkan ditulis dengan bertanggung jawab sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi. Udah kalau gitu selesai, nggak ada masalah dong ya. Nah, ada satu lagi sebelum selesai, gimana? Kalian melihat bahwa video ini bermanfaat, silahkan tekan tombol like dong ya. Oke. Nah, yang ke-10, tentu fasilitator harus menutup FGD ya, mengakhiri FGD dengan mengucapkan terima kasih, menyampaikan penghargaan ya sebesar-besarnya, setinggi-tingginya atas kehadiran narasumber. Karena narasumber itu sudah meluangkan waktu, ya kan, memberikan pemikirannya, juga memberikan ide-idenya, masukan-masukannya terhadap penelitian yang sedang dikerjakan oleh para peneliti ini. Nah, kenapa? Karena ini penting, terkait nih dengan Eee, pasca FGD, ya kan? Karena bagaimanapun juga hubungan dengan narasumber harus tetap terjaga, gitu ya. Nah, nanti hal itu akan kita bahas di dalam video-video selanjutnya ya. Baik, terima kasih banyak, kalian semua. Semoga apa yang saya sampaikan ini memberikan manfaat ya kepada penelitian kalian ketika mau menggunakan FGD. Nah, bagi yang mau join mengikuti, info-info seperti yang saya sampaikan tadi, silahkan nih subscribe channel ini ya, dan juga kamu jangan lupa share ya, bagikan ke teman-teman kalian yang mungkin nih, besar kemungkinan sedang punya pemikiran gimana melakukan FGD. Nah, sharing dong ya. Nah, yang mau berinteraksi langsung dengan saya ya, lebih dekat lagi, lebih akrab lagi gitu ya, silahkan follow, Instagram saya, Twitter saya, atau TikTok saya juga. Oke? Baik. Kalau Anda punya pertanyaan ya, punya hal yang ingin disampaikan silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Pertanyaan kah, sanggahan kah, masukannya, kita senang banget untuk berdiskusi dengan teman-teman semuanya. Baik, sukses buat kalian semua, jangan lupa ya, terus mengerjakannya, walaupun hanya sebaris, walaupun hanya sedikit setiap harinya, sehingga skripsi kalian, tesis kalian, disertasi Bapak Ibu selesai dengan cepat dan tepat waktu. Terima kasih banyak, sampai ketemu lagi.